Halo semuanya, halo pelajar online. Video kali ini teman-teman tanggal 11 Mei hari Rabu. Sudah jam 9:49. Kayaknya untuk orderan yang main food sama express udah mulai normal sih kayaknya menurut gue ya. Ini untuk orderan yang semua aplikasi ya. Gue tadi mulai ngaktifin itu jam 2:30 sore dan sekarang udah jam 10 kurang, sekitar 9 jam ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8 jam, sekitar 8 jam teman-teman. Sekitar 8 jam kurang malah. 8 jam berapa sih dari jam 2:30? Hitunglah dari jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 jam setengah gue udah dapat orderan yang alhamdulillah ya lumayan, menurut gue sih lumayan banyak ya. Biasanya kan gue kemarin ngebit nyampe malam terus lah, nyampe jam 11, nyampe jam 12. Sekarang gue kayaknya udah dulu kali ya untuk hari ini. Untuk rincian orderannya nanti gue seperti biasa gue bakal taruh di link deskripsi. Link deskripsi. Di screen recorder maksud gue. Udah mulai ngantuk kayaknya. Tadi seperti biasa pagi sampai siang gue ngerjain orderan dari marketplace dulu. Setelah ngerjain orderan dari marketplace, kelar jam 2:30 baru gue ngebit teman-teman. Dan untuk orderannya udah mulai normal kalau dibandingkan dengan orderan saat bulan puasa itu kan sedikit menurun dari sebelum bulan puasa, dan sekarang udah awal bulan Syawal ya, udah mulai normal lagi kayaknya mah. Dan untuk jedanya pun gak terlalu banyak, dan memang seperti biasa gue pakai 3 aplikasi lagi. Soalnya 3 aplikasi aja udah lumayan cukup lah menurut gue mah. Jadi kalau misal Lalamove-nya ada yang nanya Lalamove-nya kemana, Borjonya kemana, ada aplikasinya ada. Enggak gua pakai karena selagi hijaunya masih rame, oranye masih rame, sama biru masih bunyi, itu kayaknya enggak gue bunyiin dulu, enggak gua aktifin dulu yang Lalamove-nya. Jadi gue fokus yang 3 aplikasi itu dulu. Padahal yang gua arpin itu yang bakal rame itu Traveloka loh teman-teman. Soalnya argo dia itu kan menurut gua sih lebih manusiawi ya daripada argo-argo yang 8.000. Untuk Traveloka sebenarnya gua sih ngedukung gitu. Ke depannya itu Traveloka bisa lebih maju lagi dan bisa berbenah diri apa yang kurang. Pokoknya IT-nya, tim kreatifnya bisa lebih memajukan lagi Traveloka teman-teman. Dan gue juga kemarin feeling juga tuh pas lebaran kan argonya gede banget ya. Saking argonya gede, banyak yang nggak ada orderan sama sekali teman-teman. Satu hari pun kadang-kadang ada yang nggak dapet tuh. Soalnya argonya gila-gila gede-gede. Dan ketika gue amatin sebenarnya Traveloka itu lebih mementingkan para driver loh daripada hijau dan oranye menurut gua sih ya, kalau gue baca dari gerak-geriknya. Walaupun memang dia juga argo gede karena pengen keuntungan gede, tapi dibalik itu bisa kita lihat dari argo minimum aja dia udah lumayan paling gede kan, 10.000 dibandingkan dengan oranye kan 96, Grab juga 96 kalau di bawah 4 kilo. Bahkan Grab sama Gojek pun 8.000 lebih rendah lagi kalau di bawah 2 km. Nah kalau Traveloka dia lebih besar hitungannya sebenarnya sih ya. Sayangnya kemarin itu entah salah strategi atau kayak gimana, menurut gua sih ya, gue sering ngamatin juga kan. Jadi Traveloka itu mementingkan para drivernya, sedangkan dia nggak lihat situasi, kondisi, sama nggak terlalu realistis ya. Soalnya saingannya itu kan sebenarnya berat-berat, Gojek, Grab, Shopee, dan dia memberikan argo yang di bawah, jauh di bawah, sedangkan dia memberikan argo yang lumayan tinggi. Jadi ketika lebaran ke sini
itu aplikasinya itu agak anyep. Menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi dia itu lebih mementingkan driver, tetapi caranya itu salah. Dia itu nggak realistis lah mengenai harganya. Soalnya harga dari Grab dan Gojek itu sangat kompetitif ya. Jadi di samping dia ingin membela Grab pemasukan driver, tapi dia nggak melihat spion kiri kanan bahwa kompetitor itu argonya gila-gila sebenarnya. Andai saja Traveloka itu pemikirannya sama dengan aplikasi-aplikasi lain kayak Shopee, Grab, Gojek, Lalamove, dan Borjo sekalipun. Kalau Borjo dan Lalamove yang gue tahu dia ngejar namanya itu dengan argo yang minim tanpa memperhatikan kesejahteraan dari Traveloka. Kesejahteraan dari para driver. Hari ini gue tiba-tiba jadi pengamat para aplikator. Nah, pokoknya gue hari ini udah seneng deh ya. Udah jam 21.55, jam 10 kurang, dan gue udah dapat hasil yang menurut gue sih lumayan cukup lah, nggak terlalu gede-gede banget. Apalagi tadi gue aktifnya itu udah sore banget, jam 2:30. Dan sekarang teman-teman gue lagi ada di lokasi jalan baru seperti biasa di sekitaran Jogja, di depan Budi Agung. Nah, ini apa nih namanya nih? Arditya Restoran. Di samping gua itu ada kampus Wika atau halte Wika. Jadi lokasi ini udah menjadi lokasi favorit gua. Kenapa? Karena dekat dengan kos-kosan gua, teman-teman. Dan balik dari sini gua nanti paling ngerjain orderan marketplace. Tadi di kemarin ada yang order juga marketplace. Di marketplace Shopee sama di Facebook juga. Ada yang order hiasan dinding sama foto custom. Oh iya, udah lama nih. Kita langsung ke ini aja kali ya, ke screen recorder untuk hasil hari ini, teman-teman. Gua dapat berapa dan argonya berapa dan dapat berapa trip. Kita cek langsung di screen recorder. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di screen recorder HP gua. Dan sekarang kita akan mengecek untuk orderan yang pertama Shopee dulu kali ya. Untuk Shopee gue dapat 2 orderan jam 6 sore, setengah 7 dan jam setengah 8. Dua-duanya put, nggak seperti kemarin gue dapat express. Ini dapat 2 untuk Shopee dengan argonya 19.200 untuk 2 orderan. Selanjutnya kita cek teman-teman untuk Traveloka. Nah, untuk Traveloka hari ini gue dapat 2 orderan juga sama. Ada peningkatan dari kemarin. Kemarin gue dapat 1 orderan aja Traveloka. Dan sekarang gue dapat 2 orderan dan argonya lumayan, memang jaraknya agak jauh juga ya. Ini 15.600 sama 16.400. Jamnya itu jam 4 sore dan jam setengah 6. Total argonya berarti 32 ya teman-teman untuk Traveloka. Dan sekarang kita langsung cek di Paman Grab. Untuk Paman Grab seperti biasa, seperti kemarin untuk orderannya cukup stabil dan lumayan lancar teman-teman. Kita cek untuk pendapatannya dapat 61.000 teman-teman. Kalau teman-teman ada yang bilang, "Oh, itu mah kecil." Bukan masalah kecilnya, tapi ini gua mulai on bidnya aja dari jam 3 sampai jam 10 malam doang, sampai jam 9. Dan gua pakai 3 aplikasi. Di jalan agak ramai seperti biasa teman-teman, gue di pinggir jalan, jadi mohon dimaklum karena agak berisik. Ini dapat 5 orderan dan salah satunya adalah argo gabungan. Dan gue tadi kaget banget, argo gabungannya itu kan jaraknya total 8,88 km. Tadinya dapat 16.000.
dengan jarak 8 kiloan dapat lagi yang lebih dekat, jadi 2 orderan dan total harganya 32.800 teman-teman, lumayan. Andai aja di Shopee ada argo gabungan juga kali ya sama Traveloka, jadi sekali jalan itu kita dapat cuan lebih lah, lumayan lah. Jadi mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian teman-teman. Untuk argonya udah gua jelasin udah gue informasikan. Dan untuk Traveloka tadi gua dapat orderan yang pertama, malah pertama sama yang kedua kalau nggak salah. Dari Traveloka gua dapat si boba. Dari si boba itu dari ini, dari Ramayana Jalan Baru. Dan untuk penjemputannya tadi lumayan jauh, lumayan cukup jauh juga ya. 2 kali dapat Traveloka, penjemputannya di atas 2 kilo semua. Yang pertama 2,2 kilo. Yang pertama ya, yang keduanya itu kurang lebih sama, sekitar 2,5 kilo lah. Entah ini ada peningkatan atau kayak gimana. Kita doakan aja teman-teman untuk Traveloka kedepannya bisa lebih maju lagi lah, bisa bersaing dengan dua hijau dan oranye. Dan semoga aplikasi yang lain pun oranye dan dua hijau lebih memikirkan kesejahteraan para drivernya dari tahun ke tahun. Soalnya yang gue perhatiin dari dua hijau ini harganya itu bukannya nambah naik tapi malah nambah turun teman-teman. Sedangkan kebutuhan kita kan lebih banyak ya, tiap tahun lebih banyak, tiap tahun lebih besar. Seperti di pabrik dan di karyawan-karyawan kan tiap tahun harusnya kan namanya pemasukan itu lebih naik ya, gaji itu lebih naik harusnya. Ini kalau di ojek online dari dua hijau ini malah nambah kecil. Contohnya Grab aja kan bulan-bulan kemarin malah ngikutin Gojek 8.000. Jadi dia lebih kompetitif nih, yang dua ini lebih bersaing tanpa memikirkan para drivernya. Sedangkan untuk Traveloka dia sebenarnya memikirkan drivernya, tapi dia tidak melihat realisasinya di lapangan kayak gimana, jadi nggak kompak. Oke teman-teman, dicukupkan sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam pelajar online.